Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah, bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Ambon, Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah Alhamdulillah ada respon dari pihak MUI, khususnya MUI Rembang. Dalam hal ini beliau adalah ketua umum, yaitu Dr. Yai Haji Fakih Mudawam MPDI, nggak tahu apa ini singkatannya. Nah, ada video di YouTube yang beliau merespon daripada challenge daripada Mr. TM. Tetapi perlu diperhatikan ya, tetapi saya salut ya, karena beliau merespon kami yang itu sudah 3 tahun lebih ya, beliau kemudian respon. Tetapi di video beliau tetap belum bisa mengilmiahkan. Jadi beliau menjawab challenge saya ini masih dengan bahasa teoritis, yaitu apa? Pendekatan dengan dalil. Yang dipakainya adalah dalil Quran. Tapi alhamdulillah, jadi sebetulnya kami ini bukan benci Islam, bukan benci ulama, kiai, ustadz ataupun gus atau habib atau MUI, tidak. Ya, saya pun orang Islam, ya. Lihat di video-video saya tapi yang utuh ya, yang teliti. Kan di situ ada, sering saya sampaikan, kalau ulamanya lurus benar, kami junjung tinggi. Nah, makanya kami kritisi jika memang salah. Nah, makanya cara kami berdakwah memang agak aneh ya, karena banyak orang itu ingin terlihat baik, betul nggak? Betul. Dan nggak ada yang mau terlihat buruk. Nah, saya nggak apa-apa terlihat buruk, terlihat jelek, terlihat apalah. Makanya dituduh orang yang ini alim sesat, menista agama. Tapi nyatanya sampai 3 tahun kan nggak ada personel yang saya rugikan, betul ya? Betul. Nggak ada. Saya tidak benci personel, nggak ada. Tetapi pendapat pikiran yang salah itu yang harus kami luruskan. Makanya kami keluarkan challenge ya. Bagaimana caramu praktek syahadat dan mengingat Allah, tetapi secara praktikal ilmiah. Jadi beda ya antara teoritis, ilmiah, dan praktis. Teoritis masih berupa dasar-dasar hukum, baik Quran maupun hadis, literasi dan sebagainya. Tetapi ilmiah berarti sudah bisa dinalar masuk akalnya. Baru kemudian bisa praktis atau dipraktekkan. Bagaimana cara prakteknya? Makanya Islami itu ilmiun wa amaliyun. Jadi ilmiah, maka baru bisa dipraktekkan. Tetapi saat ini memang agama telah rusak.
Bukan Islam yang datang dari Allah itu rusak, bukan, prakteknya yang keliru. Jadi tidak ada lagi ya, tadi kan saya sampaikan ya, teoritis ya, kemudian ilmiah, kemudian praktis. Nah, teoritis ini adalah wacana, hukum, kaidah, cerita, undang-undang, literasi dari Quran, dari hadis, dari bacaan, mendengar, melihat, diskusi, tanya jawab dari pesantren, IAIN dan sebagainya. Tapi harus ditingkatkan lagi ke nalar ilmiah. Ilmiah itu apa? Cocok dengan nalar, cocok dengan hukum sunatullah yang berlaku, cocok dengan kaidah ilmu pasti pengetahuan. Itu ilmiah. Itu belum praktik ya, belum praktek, belum. Teoritis, ilmiah, baru praktis. Nah ini, nah ternyata sampai 3 tahun pun nggak ada yang menerangkan agama syahadat dan mengingat Allah secara praktis ya. Kan saya sudah bilang, saya challenge ya, nggak mungkin ada yang nongol. Karena inilah saya tunjukkan bahwasanya praktek agama di sini telah rusak. Rusaknya kenapa? Yaitu tidak mengakui adanya Rasul di zaman kita sendiri. Padahal ayatnya ada nggak? Nah, saya nggak cuma ngomong masuk akal nalar toh. Saya kan ada ayat-ayatnya. Contohnya atau pasal 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu ayat, itu Quran ya. Jangan kemudian saya itu ngomong dalil tok tanpa nalar, itu keliru. Saya ngomongnya dalil ya, nalar masuk akal dan logika prakteknya agar bisa dipahami. Makanya orang banyak yang cocok, tapi juga banyak yang kontra karena dianggap ini asing ya, dan juga seolah-olah gimmick saya memang menjengkelkan orang. Tapi saya nggak ada menyerang pribadi, nggak ada. Kalaupun ulamanya benar, saya junjung tinggi. Demikian juga MUI kan tentu ada salahnya. MUI itu juga isinya manusia biasa, tuh enggak? Nah, kalau ada salahnya, ya wajib diingatkan sama-sama. MUI kan ulama. Kalau saya ulama saja loh, saya hormati tinggi ya ulamanya. Apalagi MUI, ulamanya ulama, tetapi yang benar. Nah, walaupun ya kami salut ya dengan yang disampaikan oleh beliau Romo Yai Dr. Kiai Haji Fakih Mudawam, beliau Ketua MUI Rembang ya, saya salut ya. Tapi silakan disimak ya, apakah itu telah menjawab challenge saya tentang praktek syahadat dan mengingat Allah? Kan enggak ya. Jadi nanti kami setel videonya ya, kemudian kita simak sama-sama dan saya akan tanggapi. Tapi ini bagus ya, kami sangat apresiatif ya. Tapi ini jujur ya, kita nggak mencari-cari yang untuk menjadikan, tidak ya. Kita mencari yang terbaik, walaupun menyampaikan kebenaran akan sangat menyakitkan, gitu. Itu sangat menyakitkan ya. Makanya kita simak bareng-bareng ya. Tapi karena coba itu saya pinjam dulu mic-nya, nah, biar bisa 2 video, nggak usah di itu ya, nanti bisa di share di linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'aluna amma kuntum ta'malun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat di mana saja berada, ini ada Ustaz Mr. Kiai. Saya. Ini nama aslinya siapa? Saya nggak tahu. Apakah ini Ustaz beneran atau Ustaz palsu? Berarti
palsu pada gitu. Apa Ustaz TM ini asli Ustaz atau gadungan? Inti pokoknya Ustaz TM ini seorang Ustaz yang sangat membenci para ulama, membenci para gus-gus. Nah ini saya jelaskan ya biar detail ya per ini, dan video nggak saya potong-potong, saya nggak memprovokasi, nggak membangun narasi baru, nggak ya. Saya kan membenci ulama gus-gus Kiai Habib, tidak. Yang saya koreksi adalah pandangan, pikiran, pendapat yang salah. Ya, clear itu ya? Clear. Ya, clear ya? Clear. Jadi saya tidak membenci orangnya, tidak. Tapi mungkin beliau salah tangkap, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya membenci ulama, tadi kan saya jelaskan, saya kalau ulamanya lurus, benar-benar ulama warasatul anbiya, saya junjung tinggi. Sering nggak saya bilang gitu? Sering. Berarti saya tidak membenci ulama secara umum, betul nggak? Tapi yang ada kriteria klasifikasi tertentu ya. Kalau saya benci, nggak mungkin saya kritisi, nggak mungkin saya terangkan metodologi, betul nggak? Saya cuma menghina, mencaci. Tapi kan saya kan menawarkan solusi metodologi yang itu ilmiah, makanya saya dakwah ya. Jadi ini saya akan lanjutkan, tetapi dengan detail-detailnya ya. Membenci para buya, membenci MUI. Tidak. Melalui mulutnya Mr. TM ini menghujat ulama dengan kata-kata. Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustazmu, tak. Nah, ini kalau dilihat sepotong seolah-olah iya. Makanya kalau tabayun secara online dia begini, kalimat demi kalimat dipenggal, dijelaskan gitu. Kalau memakai penggalan-penggalan itu terbangunlah narasi seolah-olah saya membenci. Betul nggak di kalimat yang lain saya kalau ulama yang benar baik? Betul nggak saya junjung tinggi? Betul. Dan saya ini Islam juga, nggak mungkin saya menghina-hina agama, apalagi agama samawi. Nah, cuman kalau sepotong-sepotong gini bahaya ya, orang akan terprovokasi. Harusnya misalkan ya, tabayun lewat online harusnya seperti ini ya, satu utuh ya, jangan dipenggal-penggal. Ini kan saya video beliau kan utuh di YouTube ya, bisa dicari ya. Tapi makanya hati-hati ya, kepala dingin ya. Lo jancuk lo picek lo. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena syahadat bersaksi ya, bukan mengucapkan, betul ya? Masih betul ya? Nah ini ya, dalam hal ini challenge yang saya luncurkan adalah satu tentang kesaksian syahadat, gitu. Bukan bunyi syahadat, bukan pengetahuan syahadat, bukan dogma syahadat, bukan makna syahadat, bukan. Di kalimat syahadat kan bersaksi. Kalimat kata kerja kan harus jelas, itu namanya jenis fi'il mudhari'. Kalimat kata kerja berarti ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, tahu cara menyaksikan, dan tahu kronologi yang disaksikan. Karena beda antara melihat dan menyaksikan. Makanya saksi adalah orang yang melihat dalam ikrar sumpah, betul nggak? Betul. Iya kan? Nggak sekedar melihat. Saksi itu adalah melihat tapi dalam ikrar sumpah, dan dia akan ditanya kronologinya. Contohnya ya, misalkan kebakaran di mana ya, Samuel, apakah Bapak di persidangan ini dihadirkan sebagai saksi? Bapak melihat dengan mata kepala Bapak sendiri dan dalam keadaan sadar di TKP, Pak? Iya, Pak, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, artinya apa? Beliau dihadirkan bukan sebagai dia sebagai pelihat, tapi nanti ditanyakan itu, ya kan?
Sebabnya dari mana Pak apinya? Sebabnya dari apa? Ceritakan Pak. Nah itu loh. Kalau cuma melihat itu namanya penonton. Orang banyak lihat tapi nggak semua dijadikan saksi. Paham ya? Nah ini bunyi syahadat itu bersaksi. Itu kalimat fi'il mudhari ya. Jadi ini bukan lagi tentang teori syahadat, bunyi syahadat, makna syahadat, pengetahuan syahadat. Bukan. Coba ya, diomongkan gimana? Aku bersaksi, tapi kan nggak ada yang disaksikan. Nah inilah yang tidak bisa dibantah, bahwasanya di dunia ada sifat wujudnya Allah. Ya, dalam hal ini semua kan tahu dalilnya. Sifat 20 kan hafal, bahkan cuma Allah wujud kita itu dalil. Dalil itu apa? Literasi, rujukan teori. Ya, belum nalar masuk akal belum. Ada nggak situ? Oh ada. Oh Allah sifatnya wujud loh ya. Kemudian oh bunyinya bersaksi. Bunyi syahadat itu dalil nggak tadi? Dalil. Jadi kita mengacu ke dalil. Saya disiplin sekali dengan dalil. Cuman kalau saya cuma ngomong dalil, nggak ada bedanya dengan orang lain. Makanya saya dalilnya seperlunya saja. Nalar masuk akalnya yang saya kuati supaya apa? Beda dengan orang lain. Nah kalau saya menjelaskan agama sama dengan orang lain ya namanya bukan kritik, betul nggak? Namanya kritik itu beda dengan yang dikritik. Beda. Ya gitu ya. Nah, saya teruskan lagi. Nggak akan saya potong ya. Itu bersaksi ya. Bukan mengucapkan betul ya. Masih lebih betul ya. Ya, bersaksi ya, bukan mengucapkan. Bunyinya loh ya. Bunyinya sampai sekarang kan, makanya sampai saya kritiki. Kalau gak ada yang kau saksikan, rubah syahadatmu. Aku ucapkan, aku yakini, aku percayai, selesai. Cocok antara kalimat sama praktiknya cocok. Dilihat orang lo gak cocok antara bersaksi yang mengucapkan. Coba aja dinalar. Yang disaksikan maka berupa wujud, apa suara, apa rasa, atau bunyi katanya. Wujud. Maka menyaksikan dengan apa? Matamu, apa telingamu, apa hidungmu, apa? Mata. Loh ya. Kami teruskan lagi ya. Yang paling parah lagi. Nah, tentang tadi, tentang kafir. Islam ada nggak rukun syaratnya? Ada, disebut rukun Islam. Artinya apa? Islamu diakui ketika melewati syarat rukun, betul nggak? Betul. Nah kalau nggak Islam apa namanya? Kafir. Kan kafir. Saya otomatis dengan orang yang tidak bisa syahadat dengan benar, walaupun dia ngakunya Islam, kan tidak diakui secara hukum, betul nggak? Betul. Sama seperti kau beli HP, kan ada garansinya, kemudian ada tulisannya syarat dan ketentuan berlaku, betul nggak? Betul. Yang di luar rukun syarat digaransi nggak? Tidak. Yang di luar daripada rukun syarat Islam, maka Islamnya digaransi nggak? Tidak. Tidak digaransi. Walaupun kau ngaku Islam, tapi Islammu batal. Dan ini baru yang pertama loh ya. Rukun dasar pertama yaitu syahadat. Belum sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kita lakukan ya. Jadi otomatis ya, yang tidak bisa bersyahadat dengan benar, maka otomatis kafir nggak? Kafir. Itu otomatis. Yang tidak memenuhi rukun syarat garansi, maka digaransi nggak HP-nya tadi? Tidak. Maka yang tidak memenuhi rukun syarat Islam, maka Islam digaransi nggak? Tidak. Sama. Saya ulangi lagi ya. TM ini mengatakan kalian itu jujur ya. Kamu sholat dengan siapa? Apa yang kau ingat? Allah dan Nah, pelan-pelan ya. Saya tidak menghina Allah ya, tapi ada kronologi di baliknya.
banyak orang kan, jujur termasuk Anda, semua orang kan mengaku menyembah Allah, betul gak? Nah saya tanya, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Kan katanya Allah. Nah sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Itu kan yang saya challenge. Dan 3 tahun lebih gak ada yang keluar. Betul Pak Johannes ya? Betul. Ya, karena apa? Logika ya, logika. Karena saya membahas ilmiahnya ya, bukan dalilnya. Dua ya. Mengingat berarti logikanya harus didahului dengan interaksi dengan panca inderamu. Betul. Entah satu, entah dua. Kau mengingat kentut dari apanya? Bunyi dan baunya. Nah, kalau sudah kau dengar bunyinya, kau cium baunya, ingat gak kentutnya? Ingat. Ingat. Ya. Kalau kau ingat wujud dari apanya? Bentuk. Dari bentuk yang kau lihat, ya, betul nggak? Betul. Setelah kau lihat, maka ingat nggak bentuknya? Bisa. Ingat. Demikian juga ya, yang terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Kalau nggak berinteraksi dengan panca inderamu, namanya ngayal. Contohnya ya, kamu akan punya anak ya, dia kuliah di Melbourne, ya. Anggapnya demikian. Kau nggak pernah tahu anakku, bisa kau ingat? Betul tidak? Tidak. Lah kenapa? Belum pernah berinteraksi. Belum pernah berinteraksi dengan panca indera, betul nggak? Betul. Nah, sekarang saya tanya, bisa kau ingat? Apalagi, loh, iya toh? Ya ini logis tuh ya. Makanya tadi ya, bedakan ya teoritis, ilmiah, baru praktis. Ilmiah mengarahkan nalar akalmu supaya logis, baru praktis. Kalau teori dok, semua orang tahu. Saya tahu, Budi Sahadat tahu, siapa aja tahu kalau semua orang yang belajar pendidikan agama Islam ya, tapi belum Islam. Ya, gak sekedar mengaku-ngaku, gak sekedar syahadat bunyi, bukan itu ya. Jadi begitu ya. Apalagi tabayunnya dipenggal-penggal begini, orang pasti akan menuduh saya jelek. Nyatanya sampai sekarang pun saya kan nggak ditangkap polisi, betul nggak? Betul. Karena saya tidak membenci ulama, tidak membenci Islam atau Buya Habib, tidak. Cuman saya kerjain di medsos seolah-olah saya ini benci, padahal enggak. Yang detail ya, yang detail saya nggak pernah nyebut nama. Ketika saya nyebut nama, saya memberikan ruang untuk beliau. Contohnya ya, mudah-mudahan Ustadz Hadi Hidayat turun untuk merang ini, plok-plok-plok, betul nggak? Betul. Saya nggak bilang Hadi Hidayat ini bukan. Kecuali contohnya ada statement yang keliru, itu yang tak bodohkan. Statementnya, bukan orangnya. Contohnya ya, dalam kasus yang di video saya, Ustadz Abdul Somad menerangkan makrifat, betul nggak? Betul. Di video yang lain beliau terangkan akhirat itu nanti, kan gak masuk akal. Nah, saya salahkan apanya? Omongannya itu, bukan orangnya. Nah, ini harus jeli ya. Ya, jadi jangan terprovokasi dengan gimmick. Nah, alhamdulillah ya, banyak orang yang memviralkan saya. Alhamdulillah sekarang saya ditonton banyak orang. Alhamdulillah sekarang ide-ide, gagasan, kritikan saya diperhatikan banyak orang. Dan anehnya 3 tahun loh ya, kan saya ngomong di depan loh ya, nggak mungkin ada yang nongol. Dan tetapi alhamdulillah ya, Bapak ini, Bapak Kiai Haji tadi, Kiai Haji Fakih nongol, tetapi belum bisa menjelaskan. Ya, simak semuanya ya dengan teliti ya. Saya nggak merubah atau nggak merubah atau nggak menghilangkan. Ini bukti otentik video loh ya. Kita teruskan ya. Allah sampai goblok Kalimantan ini yang diucapkan oleh Mr. Dan. Ini maksudnya kembali ke masalah mengingat Allah. Nah, coba saya tanya, kalau sholat menyembah siapa? Jawaban gampang, Allah. Ya, ini introspeksi ya. Kau ingat siapa? Jawaban gampang. Hampir semua katanya kan ingat siapa dalam sholatmu? Allah. Nah sekarang kan apanya Allah yang kau ingat tuh?
Ya kan? Nah, ketika apanya Allah yang kau ingat, kan ada pertanyaan selanjutnya, seperti apa Allah yang kau ingat loh? Karena apa? Ada kita ngomong di dunia itu ilmu yang terbatas ya, tergambar dan terdefinisi, betul nggak? Betul. Kecuali di akhirat itu kodim, unlimited, undefined, dan deskripsi. Kita ngomong di dunia, dalilnya adalah kenyataan. Sekali lagi ya, terbatas, tergambar, terdefinisi. Ya, artinya apa? Harus jelas. Nggak boleh dengan pendapat, nggak boleh dengan angan-angan, nggak boleh dengan keyakinan. Namanya praktek, ya harus dengan kenyataan konkret. Makanya hukum dasarnya apa? Kenyataan apa angan-angan? Kenyataan. Kau bayar di pom bensin, belimu dengan uang atau dengan apa? Keyakinan? Dengan uang. Yang disidang oleh apa? Polisi itu dasarnya barang bukti atau cerita orang? Barang bukti. Nah makanya ketika ditanya, ini ngomong ilmiah loh ya, apa yang kau ingat dalam suratmu? Allah. Gampang itu. Dari anak kecil kelas TK sampai tua pun itu jawabannya Allah. Tetapi ketika ditanya, apanya Allah yang kau ingat? Nah sekarang ya, kau ingat kentut dari apa sih? Bunyi dan baunya. Kau ingat lagu Adela dari apanya? Suaranya. Kau tahu ini anget atau enggak dari apa? Rasanya. Ini teh atau apa? Solar dari apa? Rasanya, betul enggak? Loh. Mengingat itu ada dari apanya itu harus ada. Kau ingat si fulan dari apa? Wujudnya. Kau ingat si itu si A dari apa? Bunyinya. Ya, dari terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Itu wajib loh ini di dunia. Nah, sekarang saya tanya, kau ingat Allah? Iya, ya ingat Allah, wajib tuh. Nah, sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Ini kan nggak ada menjelaskan. Iya bukan loh? Nah, setelah kau ingat Allah ya, kau jawab bla 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 bla. Nah, karena Allah sifatnya wujud ya, maka harusnya kau ingat lewat wujudnya. Tapi yang di dunia, karena apa? Kau di dunia di akhirat. Kau ingat dengan akal apa dengan rohmu di dunia ini? Nah, kan? Sifatnya Allah adalah wujud. Yang di dunia, masa Allah di akhirat wujud? Allah di akhirat tetap laisa kamitslihi syai'un. Betul enggak? Masa Allah kok kontradiktif? Katanya laisa kamitslihi syai'un, katanya wujud, katanya ghaib, zahir, katanya batin. Betul enggak? Itu mewakili dimensi berbeda. Makanya jangan hafalan, jangan teori. Kau di dunia harus termasuk akal. Tetapi yang kau tuju adalah Allah di ars ya. Maka harus jelas saat kau di dunia. Nah itu ya. Paham ya? Paham. Jadi ketika kau mengingat wujudnya, nah sekarang tanya, wujudnya seperti apa? Kan pening kau teman-teman, enggak? Pertanyaan bisa kau jawab, kan jawaban dua itu bisa dengan teori. Kau menyembah apa dalam suratmu? Allah, oke, betul. Kan teori lah. Apa yang kau ingat dalam suratmu? Allah, oke, teori. Nah sekarang, ini yang harus praktek ini. Apanya Allah yang kau ingat? Betul nggak? Betul. Seperti apa yang kau ingat loh? Ini yang hanya orang praktek. Ini orang teori bisa baca Quran, Google dan segala macam literasi bisa ini. Jawabannya enak-enak ini. Sekarang ini yang ini. Apanya Allah yang kau ingat? Nah ini yang saya goblok-goblokkan yang ini. Dan seperti apa? Titik-titiknya. Kalau kau ingat bunyinya ya saya tanya seperti apa bunyinya, betul nggak? Kalau kau mengingat wujudnya, seperti apa wujudnya? Ini yang nggak mungkin nongol. Sudah kami ukur itu, nggak mungkin ada yang nongol. Bahkan beliau pun mengklarifikasi, katanya diuji ilmiahnya. Ini masih tidak ilmiah dan tidak menjawab, ya. Ini masih teoritis ya, tapi jangan dihina. Saya sekarang baik-baik, kan diviralkan sama orang-orang. Terima kasih ya yang memviralkan saya. Sehingga apa? Saya nggak repot-repot untuk menjelaskan kepada publik. Karena apa? Saya sudah diperhatikan orang. Pak Johannes, Pak Samuel, Pak Kevin, betul ya? Betul. Saya teruskan lagi. Ini video asli ya. Intinya, Ustadz Mr. TMG ini menantang para ulama
para gus-gus, Nah ini memang iya. Kan saya challenge di publik 3 tahun loh ini nggak ada nongol, betul nggak? Loh, kalau kau ulama yang beneran ulama kan gampang. Kalau kau seorang profesor matematika ditanya perkara paling dasar 1 tambah 1 berapa Pak Profesor? Harusnya kan gampang. Betul. Ulama itu apa sih? Orang alim yang menyampaikan agama Islam, betul nggak? Yang mewarisi visi misi Nabi, betul nggak? Betul. Nah kalau dia beneran ulama ditanya syahadat kan paling gampang. Nah contoh begini, kalau kau seorang anggota polisi misalkan dia atau TNI kan melewati tes yang pertama, betul nggak? Nah saya tanya, Pak polisi, tes dulu waktu kau masuk, tesmu apa? Screening syarat rukun yang pertama, dia lolos kan? Kalau dia polisi beneran, dia lolos dan bisa cerita. Di tes fisik saya Pak, saya disuruh lari, tinggi saya diukur, bla 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 bla, betul nggak? Dan lolos kan dia? Lolos. Tetapi kalau dia bukan polisi, wah ini jawabannya ngawur. Kalau dia bukan polisi yang asli loh ya, ngawur dan gak ilmiah. Makanya kalau seorang ulama yang benar ditanya syahadat, itu paling dasar loh itu syahadat, rukun Islam yang pertama, betul gak? Jadi saya challenge, memang saya tantang ini. Kalau masa ini saya tantang supaya apa? Kau itu sadar. Ini yang saya mau tunjukkan kepada publik ya, kepada dunia, bahwasanya praktek agama Islam sekarang itu telah salah. Bukan Islam yang salah. Islam agama samawi yang ya'lu wala ilaha ilaih, turun dari Allah Maha Mutlak, Maha Kuasa sama segalanya. Dari dulu agama Islam ada metodologinya, ada sistemnya, ada wasilah dan ada rasulnya. Sekarang kan nggak ada yang membahas wasilah, apalagi rasul zaman ini. Ayatnya ada nggak? Ada. Kami teruskan lagi dengan tidak merubah atau mempolitisir ya. para ulama, para gus-gus, para pengurus untuk mempraktekkan bersyahadah atau bersaksi kepada Allah. Nah ini benar ya. Saya challenge, nantang. Kalau kau seorang pelaku, kan bahasa praktis. Kalau kau seorang ahli teori, bahasa pasti teoritis, ya enggak? Nah tadi memang benar ya. Saya menantang bahasa praktis daripada syahadat. Bahasa praktis apa? Bahasa praktek. Tetapi ingat ya, teori harus masuk akal nalar, ilmiah, baru logis, betul nggak? Setelah itu baru praktis. Kalau cuma teoritis saja, nggak mungkin bisa diterangkan secara praktis. Kalau bukan seorang pelaku, betul nggak? Betul. Apalagi mau apa bukan ya? Termasuk juga nalar logis. Kalau nggak logis, nggak nyambung. Teorinya kita tahu, tapi untuk praktek nggak bisa. Makanya saya challenge kepada seluruh ulama. Kan 3 tahun nggak ada nongol. Dan saya bilang di depan, nggak mungkin ada nongol. Dan beliau nongol pun tidak menjawab. Dengan benar menurut Ustaz TMAD, karena menurut Mr. TM, bersyahadat yang benar ini harus bisa menghadirkan wujudnya Allah di dunia, tidak hanya bukan menghadirkan loh ya, bersaksi ya. Saya nggak pernah bilang menghadirkan loh ya. Kalau menghadirkan berarti dibikin-bikin, betul nggak? Kalau bersaksi berarti ada yang disaksikan, beda loh ya. Ada yang tipis loh ya. Kalau menghadirkan ya, contohnya kau menghadirkan wajahnya, misalkan ya Ariel Peter Pan. Nah, kau hadirkan itu. Tapi kalau bersaksi kan benar-benar menyaksikan. Ayo silakan diuji ya secara ilmu nahwu shorof ya. Ini jenis kalimat fi'il mudhari, kalimat kata kerja. Bersaksi berarti ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, dan tahu cara menyaksikan, dan tahu kronologi yang disaksikan. Jadi beda dengan menghadirkan loh ya. Kau membayangkan wajahnya Pak Dul Kamil, apakah kau bersaksi? Tidak ya. Kau membayangkan apa? Menghadirkan titik-titik, apakah dia otomatis hadir? Kan tidak, betul ya? Bersaksi berarti
ada wujud yang kau saksikan. Betul ya, ini clear ya? Clear. Saya teliti dengan jeli ya. Dengan angan-angan atau dengan keimanan. Sebab konsep ketuhanannya Mr. TM mengatakan bahwa Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Nah, ya hati-hati ya. Ada dualisme sudut pandang. Ada Allah di akhirat. Saya selalu bilang laisa kamisli syai'un, betul gak? Betul. Tapi Allah di dunia, kan saya sering bilang utusannya. Bahkan saya sering sampaikan ya, analog Pak Presiden RI kita undang di sini, beliau nggak beliau nggak bisa datang, berhalangan hadir. Maka yang datang utusannya. Maka Pak Presiden RI yang di sini saat acara siapa wujudnya? Utusannya. Kan gampang loh ya. Gampang. Saya bilang yang di sini loh ya, bukan yang di sono, betul nggak? Betul. Betul kayak ini? Betul. Nah, buktinya apa? Sampai saya terangkan berkali-kali ya. Siapa yang menempati kursi yang disiapkan untuk Pak Presiden RI? Utusannya. Siapa yang kemudian memberikan pidato sambutan dari Presiden RI? Utusannya. Dan utusan itu harus membawa legalitas, betul nggak? Betul. Nggak ngawur, ada kop surat, ada stempel dan ada tanda tangan Presiden RI, betul nggak? Betul. Ada sambungan nggak utusannya sama Presiden RI? Ada. Tapi dia apakah Presiden RI? Bukan. Tapi wujudnya Presiden RI yang di sini, apakah dia? Betul. Tapi dia bukan Presiden RI ya. Betul. Hati-hati ya. Nalar tinggi. Saya tidak bilang Allahnya. Kan Allah di dunia. Saya tanya ya. Apakah yang di dunia sifatnya harus terbatas? Jelas. Tergambar, terdefinisi. Atau bahasa Inggrisnya adalah limited description dan definition, betul kan? Sedang di akhirat sifat qadim, maka unlimited, undefinisi, undefinisi, betul kan? Tapi karena kita ngomong Allah di dunia, berarti Allah yang di sono, yang di as, apa Allah yang di sini utusannya? Utusannya. Nah, betul nggak? Selama dunia terkembang, di seluruh agama, termasuk mushaf-mushaf kitab-kitabnya, betul nggak? Seluruh rasul itu adalah manusia, betul nggak? Betul. Dan seluruh rasul adalah laki-laki, betul nggak? Betul. Ada nggak rasulnya banci? Nggak ada. Ada nggak rasulnya waria? Wanita? Nggak ada. Ada nggak rasulnya monyet? Nggak ada. Jelas ya? Harus jeli. Nah, ya. Kan saya terangkan itu ada Allah di ars, ada Allah di dunia. Maka yang saya angkat kami, bukan aku. Kami apakah jamak, apakah Allah ada banyak? Tidak. Maka saya terangkan antara Allah dan utusannya. Nah, saya tanya di publik, apakah Rasul ada yang wanita? Nggak ada. Berarti betul nggak kalau saya bilang wujudnya Allah yang di dunia, yang tergambar, terdefinisi, terdistribusi adalah seorang laki-laki manusia. Jelas? Jelas. Nah, hati-hati. Jadi, mohon maaf, ini yang perempuan tidak menjadi Tuhan. Ini menurut Memang ya, wujudnya Allah di dunia nggak ada yang perempuan. Ya, di seluruh agama, contohnya agama Islam, Rasulnya siapa? Rasulnya Nabi Muhammad. Laki apa perempuan? Laki-laki. Rasulullah Isa, laki apa perempuan? Laki-laki. Rasulullah Musa, laki perempuan? Laki-laki. Rasulullah Ibrahim, Laki-laki. Rasulullah Nuh, Laki-laki. nggak ada yang wujud perempuan. Gitu aja kok bingung. Dan sekarang siapa saja yang dianggap wujud Tuhan di dunia, itu pertama Nabi Isa di masanya, artinya di masa Nabi Isa sebagai wujud Tuhan di dunia. Karena Nabi Isa adalah Rasulullah. Rasulullah apa sih? Dari bahasa Rasul. Rasulnya apa? Utusan. Titik-titik Allah, berarti utusan Allah disebut Rasulullah, betul nggak? Betul. Nah, betul nggak zaman Nasrani Nabi Isa adalah Rasulullah? Betul. Laki apa perempuan wujudnya? Laki-laki. Gak masalah kan? Di zaman Nabi Muhammad
Siapa utusannya? Nabi Muhammad. Laki apa perempuan? Laki-laki. Kan? Gak masalah kan? Yang kedua, Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad Ini mengiranya Allahnya, bukan wujudnya Allah ya, wujudnya ya, bukan Allahnya. Wujudnya Allah yang di dunia. Kelirunya beliau menganggap kira-kira dikiranya Allahnya, betul gak? Siapa bilang Allah berwujud? Wujudnya yang di dunia, wujud sifat wujudnya. Allahnya tetap laisa kamitslihi syai'un. Di Maliki Yaumiddin yang tidak bisa kau bayangkan, kau angan-angan, kau gambarkan. Nah, makanya saya challenge, itu yang mau kau ingat. Kalau kau mengingat dengan angan-angan, batal. Mengingat itu dengan kesaksianmu dahulu, entah kesaksian dengan mata, telinga atau apa. Tapi Allah memberikan keterangan di sifat 20. Allah itu sifatnya wujud. Makanya kau ingat lewat apa? Wujudnya. Nah, kalau ditanya wujudnya seperti apa? Ya itu suatu wujudnya dong. Yang kau ingat Allah di ars apa Allah di dunia? Dunia. Nggak mungkin dengan akalmu mengingat Allah di ars. Laisa kamitslihi syai'un mutlak. Nggak mungkin dengan akalmu relatif. Kau pasti dusta. Makanya tak goblok-goblokin. Ya bukan loh. Sebetulnya saya pancing Anda dan kena ini, kena jebakan saya. Tepuk tangan. Tapi alhamdulillah